Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif. Guys, di minggu pagi ini kita lagi ada pekerjaan Toyota Camry nih tahun 2012. Mesinnya mesin 2AR 2500 cc. Untuk pekerjaan kali ini kita mau ganti balancer shaft karena ada sedikit keluhan suara mesin kasar ya. Suara mesin kasarnya itu pada saat mesin dingin awal hidup, lalu mesin awal nyala masuk posisi D atau R, dan posisi AC on itu ada bunyi kretek tek 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 di mesin. Nah, ini kilometer kendaraan 106.000, udah di atas 80 ya, indikasi balancer shaftnya udah kena. Ini awal start. Untuk Camry 2AR ini biasanya setelah mobil didiamkan semalaman, pada saat awal mesin hidup memang ada bunyi krek, itu sekitar 1 detik. Itu proses oli naik ya, dari bawah ke atas di pompa ya, itu normal. Tetapi pada saat mesin udah mulai hidup, masuk posisi R dan D, ada bunyi kretek tek 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 tek. Itu indikasi balancer shaftnya sudah oblak guys. Ini kita cek dulu kondisi mesin 2AR yang kita kerjain ini. Gas. Lagi bang, masuk air. Gas. Nah ini guys, ada bunyi kretek tek 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 di mesin. Ini posisi R. Tadi saya sempat dengerin pakai soundscope di area panci oli, itu jelas banget suaranya kretek tek tek tek, dan ini indikasinya balancer shaftnya oblak guys. Nah, untuk memastikan kita langsung aja turunin balancer shaftnya karena kilometer juga udah di atas 100.000, yaitu 106.000. Ini kita lihat dulu kilometernya. Kilometer kendaraan nih guys, 106.000 ya. Bunyi apa itu mah? Bunyi balancer bang. Mesin kali. Enggak, balancer. Mesin kali. Enggak. Lu mau dengerin? Mekanik bengkel terus. Kagak cuy. Lu mau dengerin nggak? Coba dah, kita gantian yuk. Oke. Kita masih proses analisa, tapi kemungkinan besar ini indikasi balancer shaftnya oblak guys. Jadi buat ngeceknya, ini posisi mesin hidup, AC hidup, on. Kita masukin air. Ini ada bunyi kretek tek 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 di mesin guys. Oke guys, kita lagi proses mau nurunin balancer shaft nih. Nah, sebelum nurunin balancer shaft, kita harus topin dulu mesinnya di posisi top. Ini udah saya topin, fully crankshaft. Titiknya ada di 0 derajat ya. Nah, itu colokan di fully crankshaft ada di 0 derajat guys. Sekarang baru kita bisa bongkar balancer shaft, kita turunin dan kita lihat kondisi balancer shaftnya. Ini sih indikasi kemungkinan besar balancer shaftnya udah oblak. Bener nggak bang? Oblak balancer. Lu bukan dukun. Turunin dulu, buktikan. Iya, tapi kan lu analisa tepat. Ya kan lu belum bisa bilang benar kalau belum ada buktinya. Yoi, siap. Kemungkinan besar tapi oblak ya. Dari silenannya juga nih kita lihat kondisi silennya masih silen bawaan. Tuh warna abu-abu.
Jadi belum pernah ada pembongkaran nih. Udah nih. Nah ini part balancer shaftnya udah siap nih guys. Kita mau ganti karena kilometer udah 106.000 dan indikasi kita dengerin dari suara mesinnya itu indikasi balancer shaftnya oblak. Nah ini part barunya balancer shaft 2 air. Balancer shaft 2 air ini SI ya, udah berikut sama rumahnya. Jadi beda sama yang 2AZ. Kalau 2AZ kita ganti gearnya doang itu bisa, tapi kalau 2 air ini satu set housing balancer. Ini harganya lumayan mahal nih guys, sekitar 4 jutaan, di atas 4 juta harganya ya. Oke, kita turunin dulu balancer shaftnya, kita lihat kondisi balancer shaft yang lama seperti apa yuk guys. Nah ini juga kita mau sekalian servis berkala nih. Oli mesin, oli filter, kita ganti. Terus di sini ada DCS buat bersihin ruang bakar guys. Kita tune up juga. Stick oli bang. Belum. Udah top lit ya? Udah top ya? Ayo Lid, pegang Lid. Sambil kita turunin balancer shaft, ini saya tune up juga karena kita sekalian servis berkala ya. Ini udah saya rendam ruang bakar pakai cairan DCS. Kita tunggu sekitar 20 menit baru kita sedot lagi, dan nanti kita juga bersihin rotor body, kita angkat throttle-nya. Oke, ini balancer shaftnya udah turun nih guys. Kita lihat kondisi balancer shaftnya nih bersama ahlinya. Ini ahlinya, gimana bang kondisi balancernya? Ahlinya ahli. Kita juga Kayak Pak Gundul. sama belajar. Iya, sama-sama belajar, berbagi ilmu ya bang. Nah ini ternyata kondisi balancer shaftnya udah oblak guys. Caranya kita tahan gear yang di dalam, kita gerakin gear bagian depan, ini oblak. Harusnya nggak boleh oblak kayak gini guys, harusnya rigid. Nah dia kenapa bisa oblak? Karena pin penguncinya yang di bagian depan ini udah getas, ini udah nggak ada. Nah jadi gear yang bagian depan ini udah nggak rigid lagi guys, jadi dia oblak. Nah karena oblak itulah nimbulin bunyi kasar di mesin. Kalau kita oblakin dalam kondisi kayak gini pun, digerak-gerakin gini, dia bunyi tek 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 ya. Apalagi di mesin diputar sama crankshaft, itu pastinya suara mesinnya bakal kedenger banget, bunyi tek 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 gitu ya. Terutama pada saat posisi R sama D tuh. Nah kalau kita lihat part yang barunya, ini part baru, ini nggak oblak guys, rigid. Boleh bang dicoba bang. Nah bagus ya. Oke sip bang, ini kayu bang. Ini bukan kayu ya, cuma warnanya aja kayak kayu, tapi ini bahannya karbon kalau yang di depan ya.
Ya, ini ada dua tipe balancer sub 2 air ini. Ada yang gear depannya ini warna kayu kayak gini ya. Ini kalau nggak salah sih buat Lexus ya bang. Kalau yang satunya gearnya biasa karbon warna hitam kayak gini nih. Tapi sama aja bisa dipakai. Nah kalau kita lihat di part barunya ini, di sini pinnya ada tuh ya, lengkap guys nih. Nongol, tapi yang sebelah sini itu nggak ada tuh. Kalau kita putar cari-cari juga nggak ada, karena dia udah getas, udah masuk ke dalam, udah patah. Nah biasanya serpiannya itu nyampur di sini nih, di karter. Nemu nggak bang? Enggak ya. Di strainer. Ini strainer 2 air. Mungkin ada di dalam kali itu. Nah makanya kita kalau ganti balancer sub itu kita wajib ganti oli mesin. Kita saranin wajib ganti oli mesin. Karena apa? Karena serpian dari balancer sub ini nyampur di oli mesin ini guys. Kalau oli mesinnya dipakai lagi yang lama, itu takutnya serpiannya masuk ke mesin ya, pas kita isi lagi dari atas. Makanya untuk antisipasi lebih baiknya sekalian ganti oli mesin dan oli filter. Kita paket penggantian balancer sub sekaligus oli mesin dan oli filter ya. Oke. Nanti untuk pemasangannya juga ini ada topnya, kita nggak bisa sembarangan. Ini ada titik di sini, harus menghadap ke atas titiknya. Bandulnya di bawah. Ini ada bandul di sini. Bandulnya harus di bawah guys. Lebih gampang sebenarnya. Dan momen bautnya juga itu nggak bisa sembarangan. Ada momen spesifikasinya. Ada baut 12 3 piece sama baut 14 4 piece. Bener gak bang? Ya bener. Bautnya harus di momen. Nah, baut 2 air ini nggak ada penambahan 90 derajat ya, cukup di momen aja. 24 Nm sama 43 Nm ya, Newton meter. Karena kita momen torque-nya pakai Newton meter guys. Ini alatnya. Oke, kita lanjut dulu bersih-bersih karter oli mesin, crankcase. Ya, sama saya juga mau buka throttle body guys. Yuk. Kita lanjut. Ya. Oke guys, ini throttle bodinya udah saya lepas nih. Kondisi throttlenya udah kotor. Pas kita buka, nih dari atas juga udah kelihatan kotor. Dari dalam apalagi. Nah kita bersihin throttle bodinya. Biasanya kalau throttle body kotor ini efeknya tarikan mesin berat, kurang responsif, sama ngaruh juga ke BBM boros ya. BBM mahal. Nah ini kita bersihin supaya tarikan mesin enteng lagi, jos, responsif, dan juga BBM-nya bisa lebih irit ya. Kita bersihin dulu, kita lihat kondisinya nanti setelah throttle body dibersihin nih. Nah oke guys, kita lagi sedot karbon nih. Yang tadi kita masukin cairan DCS, kita lagi sedot pakai vakum karbon nih. Guys, kerak-kerak karbon yang disedot. Oke guys, throttle body udah kita bersihin nih. Sekarang throttle-nya udah bersih, atas bawah nih, karena sebelumnya throttle body ini kotor banget ya guys. Oke, tinggal kita pasang throttle body, pasang busi, karena ruang bakar udah kita bersihin, udah kita sedot cairannya. Terus selanjutnya kita pasang balancer shaft, dan terakhir kita servis rem guys, depan belakang. Oke guys, jadi penampakan mesin 2 air dari bawah itu kayak gini nih ya. Ini crankcase. Jadi kita bersihin dulu permukaan
karter ini sebelum kita naikin balancer shaft sama naikin karter, supaya nanti pas kita silennya bisa benar-benar merekat. Nah ini gear crankshaft nih guys, yang ketemu sama balancer shaft di gear karbonnya itu crankshaft ini nih. Jadi kalau balancer shaft oblak itu jelas bakal berefek bunyi kasar ya, kretek tek 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 tek, karena balancer shaft itu bersinggungan terus sama gear crankshaft ini nih, keputar terus. Jadi kalau kondisinya oblak pasti dia nimbulin bunyi, terutama pada saat mesin dingin ya. Ini gear crankshaftnya nih yang bersinggungan sama gear balancer shaft. Oke, kita mau naikin balancer shaftnya guys. Yuk lanjut. Oke guys, kita siap-siap mau masang balancer shaft nih. Kita posisiin dulu balancer shaft di posisi top. Nah ini sebenarnya kita beli part baru balancer shaft itu posisinya udah top nih, karena yang 2 air ini lebih gampang. Tinggal kita cek aja ini bandulnya ada di bawah nih, karena nggak mungkin dia bandulnya ada di atas kayak gini terus. Pasti kalau barang ditaruh kayak gini nih, ntar kegoyang dikit juga dia langsung turun tuh. Nah ini kita tinggal topin aja balancer shaftnya, bandulnya ada di bawah nih. Ini bandul karena ketutup housing ya, jadi kita nggak perlu apa-apain. Baut 6 piece yang di bawah ini langsung pasang aja. Nah ini bandulnya di bawah, terus posisi titiknya ini gear nomor 1 sama 2 ini ada di atas guys. Ini titik di atas, itu posisinya udah top ya. Tinggal kita naikin aja, dan mesin jangan lupa di posisi top juga, karena kalau balancer shaft udah top mesin nggak top itu salah pemasangannya. Jadi posisi balancer shaftnya dan mesin sama-sama top ya. Oke, lanjut kita naikin balancer shaft guys. 12. Bosin satu. Kurang. Belakang udah rapat, depan rapat. Tekan. 12 nya di sini, berarti 12 dulu kan. Ini 12. Sobnya dulu ya. Tengah ya. Dua belas kan ini? 12. Sudah 14 sekarang 43.
langsung. Ini ada ya? Hah? Seal. Gua ngasih tahu lu. Oke, putar dulu bang. Putar kemana? Ini udah pas kayak gini. Udah tinggal naik aja. Ya udah. Udah nih botannya masuk. Yang di sini mana botak? Ada nggak? Itu doang sama belakang ya? Ya ini udah benar kayak gini. Udah. Belum. Dah, lu dah. Udah. Dapat itu berarti ya gua. Guys, ini kita udah naikin balancer shaft. Throttle body udah dipasang juga. Tadi setelah saya bersihin, kita pasang. Tinggal busi belum dipasang karena kita baru isi oli mesin. Balancer shaft kepasang, nanti kita mau starter kosong dulu biar sisa-sisa kotorannya keluar pas di starter kosong. Nah ini Bang Panji lagi proses servis rem nih depan belakang. Ini baru buka rem depan. Kondisi brake padnya masih tebal bang ya. Tebel. Oke, ada catatan nggak bang? Disc brake paling Disc brake gelombang bergaris. bergaris ya. Oke, tapi masih aman sejauh ini. Kaliper kit juga nggak sobek, karetnya aman. Nah di sliding sini kita lumasin pakai grease ya, jadi biar nggak bunyi remnya pas diinjak. Biasanya kalau sliding kering atau fitting rem ini nih ada celah, kalau di rem bunyi cetek-cetek gitu guys. Beberapa kejadian di Camry, Alphard seperti itu penyakit remnya. Nah ini kita proses dulu servis rem depan belakang, nanti yang belakang kita bersihin brake shoe juga
yang buat foot brake tuh kita buka. Oke. Kita lagi servis rem belakang nih. Rem belakang udah dibuka, brake pad sama brake shoe juga udah kita buka, dibersihin nih. Ini kondisi brake padnya masih cukup tebal. Ini next service kemungkinan nih 10.000 km lagi. Sama ini brake shoe-nya kita buka, kita bersihin, kita setel juga. Ini dulu masih bang, backing plate-nya supaya nggak bunyi. Brake shoe-nya udah mulai tipis nih, tapi masih bisa pakai sampai next service karena ini fungsinya cuma buat foot brake ya, nahan pada saat foot brake diinjak. Kaliper kitnya aman, nggak sobek. Sama nanti sliding ini kita lumasin nanti sliding. Gemuknya gue buang ya, sorry. Nah, gimana cara nyetelnya? Adjusternya itu ada di bawah sini guys. Nah, itu adjuster. Nanti kita nyetelnya setelah disc brake-nya dipasang. Nanti ada penyetel di sini nih. Untuk lu makin bawah tuh. Amplasin biar tipis perutnya. Boleh. Udah bang. Oke, pasang lah disc brake sekaligus tromol ya ini. Wah, ngapain tuh? Kebalik bang. Pulang dong. Masangnya kayak gini gitu. Salah. Awas. Ya. Keren banget. Racing gitu. Nah, Soalnya ada karetnya. nggak ada. Nah, itu kan nggak ada bunyi gesekan tuh. Salah bang. Apa tuh? Ketutup. Ketutup. Gimana lu? Salah taruh. Masuk bang. Nggak ada bolongannya dong kalau kayak tadi. Ya. Nah, ini baru bolong nih buat nyetel. Oke, jadi cara nyetel foot brake ini kita putar dulu, nggak ada bunyi gesekan, itu tandanya setelannya kurang. Kita kencengin dulu sampai mentok, sampai seret, nggak bisa muter. Tadi kan lu lihat bang, setelannya sebelah mana bang? Di bawah, nah itu ada. Ini benar bang. Bener dong. Terus. Nah, ini seret, nggak bisa muter, macet. Terus kita kurangin 3 klik. 1 2 3. Nah, ini ada bunyi gesekan srek, itu tandanya setelannya udah cukup guys. Tinggal pasang brake pad, kaliper sama bracket kaliper. Oke guys, alhamdulillah pekerjaan kita kali ini udah selesai ya untuk penggantian balancer shaft mesin 2R Toyota Camry tahun 2012. Sama kita juga sekalian servis berkala ya, tune up, pembersihan rem depan belakang, oli mesin, oli filter kita ganti. Nah, sekarang kita cek ulang untuk suara mesinnya setelah ganti balancer shaft guys. Yuk starter. Ya, ini masuk air. Gas. Dek. Gas.
Oke guys, sekarang suara mesinnya jauh lebih halus ya dibanding awal sebelum kita ganti balancer shaft tadi. Sebelumnya ada bunyi kretek tek 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 di bagian bawah panci oli mesin. Ini kilometer kendaraan 106.000. Usia kendaraan di atas 5 tahun. Dan bunyi kretek tek tek itu disebabkan oleh balancer shaft guys, karena usia pakai atau masa pakai balancer shaft itu 80.000 km atau 5 tahun ya. Jadi kalau udah di atas 80.000 atau usia kendaraan di atas 5 tahun itu wajib cek. Karena kalau terus dibiarin kondisi balancer shaft dalam keadaan oblak, nanti gearnya bisa lepas dari dudukannya, bisa hancur. Yang ditakutkan serpihan dari gear balancer shaft itu bisa nyumbat strainer oli mesin, yang akhirnya oli mesin gak naik ke atas. Nanti bisa bikin mesin ngejim ya. Kalau mesin ngejim itu harus turun mesin, biaya yang dikeluarkan otomatis akan lebih banyak, lebih mahal ya guys. Oke, jadi seperti itu untuk seputar penyakit yang sering terjadi di mobil Camry, Alphard, Velfire, dan Harrier dengan mesin 2R dan 2AZ, yaitu trouble balancer shaft guys. Kalau di Camry ini kita ngenalin bunyi kasar dari balancer shaftnya itu lebih mudah ya. Di mesin 2R ini bunyinya nyaring sekali, kretek tek 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 tek. Kalau mesin hidup AC on, masuk R dan D. Nah, tapi ada ciri khas juga nih di mesin 2R pada saat pagi awal mesin hidup, setelah mobil nginep dibiarin semalaman, itu pas awal starter ada bunyi krek sekitar 1 detik ya. Itu normal, bukan bunyi balancer shaft ya, itu bunyi pompa oli. Jadi untuk bunyi balancer shaft itu kondisi mesin hidup, masuk R atau D, AC on, itu ada bunyi kretek tek 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 terus menerus. Catatan RPM udah normal, masih dingin, RPM tinggi. Iya. Jadi RPM normal ya. Ini sekarang setelah servis juga RPM normal. Udah kita scan, aman, gak ada catatan ya. Jadi seperti itu dulu guys untuk sharing kita kali ini mengenai servis berkala dan penggantian balancer shaft di mesin 2R Toyota Camry tahun 2012 ya. Apabila ada request servis atau penggantian balancer shaft bisa hubungi nomor kita di deskripsi. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya guys. Semoga bermanfaat, terima kasih.